Kalau memang di luar kewajaran atau di luar kewenangan saya komunikasikan pelan-pelan gitu ya. Okay. Yang kayak gade kontrakan itu kan, saya bilang, aduh mohon izin Bu, saya untuk gade kontrakan saya juga belum ada dana yang dialokasikan untuk bisa membayar penggadaian kontrakan Ibu gitu, karena dia lagi butuh uang kan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan di Warta Kota Network. Kali ini saya berada di pusat pemerintahan Kota Tangerang, tepatnya di ruangan Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Pak Arief Wibowo. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, Mas Eko. Alhamdulillah. Pak Arief ini merupakan Wakil Ketua DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera yang sekarang lagi rame nih ngelayanin masyarakat, karena di webnya itu per tadi jam 1 lah Pak saya buka, itu ada 400 aspirasi yang diselesaikan. Sudah diselesaikan dari September 2024 sampai Oktober ya Pak? Ya, Oktober 2025. Betul. Kalau orang lihat itu sekedar angka, tapi gimana Bapak ngejelasin pentingnya atau manfaat itu? Karena kan aspirasi ada pelayanan, ada pembangunan dan lain-lain tuh Pak poinnya. Betul. Bisa tolong dijelasin Pak? Baik. Ya baik, makasih Mas Eko ya. Jadi memang saya sejak awal sudah berkomitmen ya, sejak saya dilantik untuk bisa memberikan advokasi atau pelayanan kepada masyarakat di atas tupoksi yang standar ya, yang kita bicara legislasi, budgeting dan fungsi pengawasan. Nah, sehingga kemudian sejak saya dilantik, saya sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa siapapun yang memerlukan bantuan saya untuk permasalahan yang terkait dengan pemerintah Kota Tangerang, itu saya akan bantu untuk mengadvokasi. Nah, bentuk advokasi saya sifatnya adalah membantu mempermudah dan mempercepat, serta juga mendorong ya, agar kebutuhan masyarakat bisa segera diselesaikan. Nah, untuk jenis advokasinya memang saya buat kategori ya. Jadi memang saya selalu berusaha mendokumentasikan semua advokasi yang saya lakukan, karena itu bentuk pertanggungjawaban saya kepada publik. Nah, sehingga semua advokasi yang saya lakukan itu terdata, ya jelas, advokasinya apa, untuk siapa, penerima manfaatnya, kapan, bentuknya apa, dan seterusnya. Nah, dari advokasi yang masuk laporan ke saya itu ya, atau permohonan bantuan itu sebagian besar kaitan dengan pelayanan memang ya. Kemudian ada juga kaitan dengan pembangunan ya. Kemudian juga ada aspirasi kaitan dengan pelatihan ya, dan aspirasi-aspirasi lain yang memang disampaikan kepada saya. Jadi memang saya tidak menunggu reses gitu. Ya, karena reses itu buat saya amat sangat terbatas. Bisa dibayangkan kuota reses anggota DPRD Kota Tangerang ini sekali reses hanya 200 orang. Ya kan, kita dalam setahun ada 3 kali reses, berarti hanya 600 orang. 5 tahun berarti cuma 3.000 orang. Itu kalau orangnya ganti-ganti. Itu kurang dari jumlah suara yang Bapak dapat tuh 5.000. Iya, suara saya 475. Tapi kan amanah saya bukan 5475 suara saya pribadi. Amanah saya adalah 21.000 suara pemilih PKS di dapil saya. Dapil 1 ya Pak? Dapil 1, Karawaci Tangerang. 21.000 lebih. Nah, jadi reses sama sangat tidak memadai begitu. Nah, maka dalam poin itu saya membuka kanal komunikasi langsung kepada masyarakat dengan menghubungi ke nomor saya. Jadi dalam beberapa kesempatan saya memang selalu membuka nomor saya. Nomor pribadi saya. Yang Bapak WA saya itu juga? Iya, yang sudah saya pegang sejak 19 tahun terakhir. Wow. Jadi nomor saya itu selalu tiap hari ada yang menghubungi, minta bantuan macam-macam ya. Ada ya dari yang wajar sampai yang tidak wajar gitu. Yang menurut Bapak paling menyentuh, kok gini amat, ada nggak Pak? Apa tuh yang Bapak pernah minta bantuan? Jadi jadi saya kemarin belum lama ini Mas, itu ada warga dia tabrakan Mas. Tabrakan, kakinya patah.
tapi tabrak lari. Dapil Bapak? Dapil saya. Lah, Bapak tuh kalau misalnya, maaf ya saya selak, kalau nerima maksudnya ditanya dulu, ini dapil mana? Nggak gitu nggak sih? Enggak, saya nggak pernah. Jadi saya diajarkan oleh pimpinan saya di partai, jadilah bukan cuma politisi tapi negarawan. Oh, oke. Negarawan tidak pernah membatasi pelayanannya, apalagi membatasi dapilnya saja. Jadi saya terus terang siap yang masuk saya follow up, saya tidak menanyakan dapil mana gitu ya, selama masih masuk kewenangan saya. Jadi kalau ada orang ngadu dari Kabupaten Tangerang ya saya nggak bisa advokasi langsung kan begitu. Nah jadi saya tidak pernah membatasi ya. Sempat juga ada warga misalkan daerah Karangtengah dia minta advokasi sodetan air karena wilayahnya suka banjir, ya saya follow up, itu nggak ada masalah. Meskipun itu di Iya. seberang, kira-kira gitu ya, Iya, seberang ya. nggak ada masalah karena buat saya itu pelayanan ya buat masyarakat. Nah, kembali tadi Pak, lapor dia ada Ya. kecelakaan. Jadi cerita gini, dia tabrakan dari Cengkareng, tabrak lari sih, tabrak lari patah, terus karena dia awam ya, dan dia akhirnya dibantu orang segala macem, terus dia pulang mas, karena kan kalau ke rumah sakit kalau orang kecelakaan nggak bisa pakai BPJS Kesehatan. Iya. Nah, karena keawaman dia, karena di rumah sakit nggak bisa pakai BPJS Kesehatan, akhirnya dia pulang. Pulang, terus Kondisi patah dan patah. pulang. Aduh. Iya. Oke. Terus diurut, Oh, aduh, iya. diurut tapi nggak sembuh, jadi malah tambah sakit gitu. Nah, terus dia lapor sama Bu RT ya, tadinya RT sekarang sudah nggak lagi sih, tapi dia tokoh masyarakat lah. Si ibu ini cerita ke saya, ini ada tetangga saya kemarin tabrak lari, kondisinya sepertinya di rumah. Nah, akhirnya begitu dapat laporan, saya bilang udah bawa aja ke rumah sakit, saya bilang gitu. Iya tapi ntar biayanya gimana? Udah saya tanggung jawab, saya bilang. Pokoknya harus segera dirawat. Nah akhirnya udah dibawa ke RSUD Kota Tangerang. Alhamdulillah saya komunikasi dengan Pak Direktur ya, manajemen RSUD dibantu. Nah paralel dia ditangani. Saya membantu untuk mengurus klaim jasara harja. Gitu. Nah dan mengurus klaim jasara harja itu kan perlu waktu ya. Iya. Nah si pasien ini karena keawamannya khawatir karena begitu dia dirawat dia harus operasi, itu disampaikan biaya operasinya sekian puluh juta gitu ya. Iya. Dia makin khawatir kan gitu kan, ini di cover nggak gitu. Nah, terus akhirnya sampai titik puncaknya dia itu minta pulang sebelum operasi. Aduh, terus Saya bilang enggak, karena kekhawatiran itu karena tadi. kekhawatiran itu. Enggak, Bapak harus selesai pengobatan, saya bilang. Saya tanggung jawab. Ya, saya sedang proses, ya, dibantu. Alhamdulillah nih saya terima kasih ya sama pihak Polres Kota Tangerang yang membantu menghubungkan saya dengan pihak Polres Jakarta Barat. Saya bantu, saya selesaikan, saya bilang. Udah Bapak tenang aja, nggak usah pikirkan masalah biaya. Udah tuh selesai, alhamdulillah cepat prosesnya. Saya terima kasih sekali dengan pihak Polres Kota Tangerang ya yang membantu komunikasi. Akhirnya operasinya selesai dilakukan dan selesai operasi dia masih nanya lagi, Pak Dewan ini gimana masalah pembiayaan? Saya bingung kalau harus suruh bayar. Terus saya bilang tenang aja, 1-2 hari lagi selesai. Nah alhamdulillah akhirnya selesai dengan jasara harja, dia bisa pulang tanpa bayar sepeser pun dengan klaim jasara harja dan dibantu juga untuk rawat jalannya dengan BPJS Kesehatan. Itu masih mending cuma patah kaki. Sebelumnya saya pernah nanganin orang kecelakaan geger otak mas. Aduh. Jadi dia masuk rumah sakit harusnya masuk ICU karena dia nggak punya biaya dan dia awam juga masalah jasara harja, dia paksa pulang mas. Kondisinya geger otak. Saya bilang enggak, masukin rumah sakit, saya bilang bawa ke RSUD, saya bilang begitu. Tapi harus ICU Pak. Iya nggak apa-apa, saya bilang. Ini nggak mungkin di rumah, bisa ada korban jiwa, saya bilang begitu. Nah, dia tabrakannya kalau yang satu lagi yang geger otak ini di Kabupaten Tangerang, tapi warga Kota Tangerang. Dapil Bapak? Dapil saya. Yang tadi yang patah juga dapil Bapak? Dapil saya. Oke. Jadi saya sejauh ini untuk kecelakaan itu saya udah mengadvokasi 4 orang tuh jasara harja. Oke. Jadi ada ibu pedagang Yakult, patah kakinya ditabrak orang ngantuk.
yang geger otak kecelakaan habis nikahan kakaknya di Kabupaten Tangerang. Kemudian ada satu ibu ditabrak belakang di daerah Ciledug, itu hidungnya rusak gitu ya. Saya bantu juga advokasi, dan terakhir yang patah ini. Oke. Memang sih kalau jasa harja itu memacu adrenalin ya, karena kita berpacu dengan waktu gitu. Nah, yang ini Pak, tadi yang serem-serem tuh, yang unik, yang lucu, bantuan apa yang pernah diminta? Apa misalnya mindahin sarang tawon gitu atau gimana? Jadi gini, ada warga tuh pernah WA saya, Pak Dewan, saya minta bantuan. Kenapa? Anak saya malas sekolah. Terus? Gimana solusinya? Gitu. Jadi anaknya ini nggak semangat sekolah. Gitu. Jadi minta tolong saya supaya memberikan SD, SMP? SD. Oke. Memberikan semangat anaknya untuk sekolah. Terus Bapak datang? Ya, Atau video? Enggak, saya kasih advice lah ke ibunya. Oh, oke. Gitu kan, supaya bisa memotivasi anaknya. Gitu. Saya belum sempat komunikasi langsung sih ke anak. Tapi udah ada follow up lainnya Pak? Si ibu ini? Udah sih. Infoin apa gitu? Ya, info terakhir sih anaknya udah sekolah lagi sih. Alhamdulillah Pak ya. Itu tuh paling lucu tuh. Ya ada macam-macam sih, ada ya minta uang. Nah kalau Ada juga yang mau gadein kontrakan. nah, Bapak ngeresponnya gimana? Maksudnya lihat prioritas kali ya? Atau gimana Ya, sih? jadi kalau yang menurut pertama pasti saya cek dulu ya, ini masuk kewenangan saya apa enggak, Iya. wajar atau tidak gitu. Ya namanya nomor udah beredar gitu ya, orang punya kepentingan macam-macam. Jadi kalau memang masuk kewenangan saya, ya saya akan usahakan untuk selesaikan gitu. Kalau memang di luar kewajaran atau di luar kewenangan saya komunikasikan pelan-pelan gitu ya. Yang kayak gade kontrakan itu kan, saya bilang, aduh mohon izin Bu, saya untuk gade kontrakan saya juga belum ada dana yang dialokasikan untuk bisa membayar penggadaian kontrakan ibu gitu, karena dia lagi butuh uang kan. Oh iya. Nah, ya walaupun beberapa orang bilang, Pak Wakil sabar amat sih ngadepin yang begitu-begitu gitu, pakai dijawab segala. Itu nggak pakai admin Pak, Bapak aja ya benar? Saya sendiri. Jadi saya itu kalau di jalan saya jarang ngelihat jendela. Oh, oke. Saya sibuk dengan HP saya. Bisa tanya ke supir saya. Terus di rumah? Itu maksudnya bagi waktunya gimana Pak Wakil ngeceknya? Kapan? Saya biasanya memanfaatkan komunikasi koordinasi untuk advokasi warga itu di perjalanan, Mas. Oke. Karena kalau di kantor kan pasti saya rapat apa segala macam. Jadi saya di jalan itu biasanya koordinasi. Oke. Kecuali yang darurat ya. Kalau yang darurat ya saya kapan aja kayak kecelakaan apa tuh saya langsung follow up biasanya. Nah, sekarang apa yang Bapak lakukan? Alasannya kenapa? Apakah karena ini pertama kali Bapak menjadi anggota dewan? Atau memang ya seperti ini prinsip hidup Pak Wakil? Jadi gini, saya tuh diajarkan ya bahwa semua aktivitas kita itu harus diniatkan sebagai ibadah. Nah, saya kan lama di profesional ya. Saya 22 tahun jadi karyawan swasta, profesional. Yang semuanya tuh hitungannya jelas gitu ya. Artinya ada kompensasi, benefit, segala macam gitu. Kita kerja profesional gitu. Tapi saya di dewan ini, ketika saya sadar saya dititipkan amanah dan kewenangan yang begitu besar, apalagi sebagai pimpinan, saya tuh mendapatkan kebahagiaan yang nggak pernah saya dapatkan selama saya 22 tahun di profesional. Apa kebahagiaan itu? Kebahagiaan bisa menghilangkan kesulitan orang lain gitu. Jadi kalau ada orang lain kesulitannya kita bantu, dan orang itu bisa tersenyum, dia bisa selesai masalahnya, bisa diringankan bebannya, itu buat saya luar biasa gitu. Itu kebahagiaan yang nggak bisa dinilai dengan uang gitu. Dan buat saya itu adalah cara saya untuk mendapatkan amal soleh, amal jariah lah. Gitu. Nah sehingga ya itu yang jadi motivasi saya selama ini gitu kan. Saya udah dikasih amanah, punya kewenangan yang cukup besar begitu ya, maka saya harus gunakan kewenangan ini untuk membahagiakan sebanyak mungkin orang. Kalau dipandangnya ya ini cara siapapun anggota dewan ya untuk bertahan, untuk bisa berada di bangkunya selama mungkin, artinya agar terpilih lagi. Itu pandangan Pak Dewan? Sebenarnya saya juga sempat ada yang bilangin begini, berapa dewan senior ya, yang udah berapa periode gitu. Pak Wakil nggak usah semangat-semangat sih katanya.
Ntar aja lah kalau udah mau dekat pemilu gitu. Orang mah cepet lupa gitu. Oh, oke. Nah gitu, Iya, terus iya. saya sampaikan begini, ya memang kalau kita niatnya mempertahankan kursi, cari suara, kita pasti punya ruang yang besar untuk kecewa. Gitu, dan nantinya ujungnya apa? Udah kita, apa yang kita lakukan tidak bernilai, karena niatnya bukan ibadah gitu ya. Terus yang kita harapkan juga bisa jadi nggak dapet resikonya, karena orang mungkin berubah gitu kan, karena uang apa segala macam gitu. Maka buat saya ya udahlah, yang penting kita amankan dulu masalah amal solehnya gitu. Palingnya kita dapat dari situ gitu. Nah, masalah nanti ada efek ke suara, ada efek ke elektoral, saya kira itu masalah teknis pemenangan ya. Gitu, dan itu babnya ikhtiar manusiawi gitu. Iya. Udah berarti yang penting ya sejak Bapak duduk ya sejak itulah Bapak bekerja untuk rakyat. Iya, betul. Buat saya memang saya niatkan seperti itu ya. Karena saya juga kalau di PKS itu kan kita jadi caleg itu bukan karena maunya kita ya. Ya ada dewan yang nanya sama saya, Pak Wakil di PKS sudah berapa lama? Saya bilang dari saya semester 2 kuliah. Saya bilang. Terus jadi caleg kapan? Tahun 2019. Pertama kali saya jadi caleg ya. Itu berapa lama setelah di PKS? Ya itu kurang lebih 21 tahun setelah saya jadi anggota partai. Saya bilang. Lama amat ya dari gabung partai sampai jadi caleg gitu. Cuma saya gabung PKS bukan saya mau jadi dewan atau mau jadi caleg. Saya gabung PKS kan karena saya ingin memperbaiki diri, saya ingin memberikan manfaat buat sesama lewat jalur partai gitu. Jadi ya buat saya no worries, nggak ada masalah gitu. Nah sehingga ya saya cuma sekedar meneruskan apa yang sudah saya jalankan ya sejak saya bergabung di PKS. Cuma sekarang dengan posisi yang seperti ini saya kira saya punya kesempatan ruang yang lebih besar untuk memberikan kemanfaatan yang lebih luas lagi gitu. Oke. Nah Pak, Bapak Wakil kan salah satu atau satu-satunya sekarang ini nih, yang kerap kritis terhadap Pemkot Tangerang. Ya sebagai mitra juga kan, sebagai pengawasan juga, fungsi pengawasan. Pelayanan tadi kan jadi hal yang banyak Bapak tangani ya. Iya. Berarti artinya ada sesuatu dong yang nggak jalan di dinas yang menyangkut misalnya pelayanan publik, soal pencatatan sipil ya di Dukcapil. Nah, menurut Pak Wakil memang sebegitu apa ya? Kurang jalannya kah dinas-dinas di Kota Tangerang? Sebenarnya begini Mas, kalau yang saya cermati ya, setahun lebih saya di Dewan ini, pemerintah Kota Tangerang itu punya sistem yang luar biasa baik menurut saya, gitu ya. Jadi contoh lah, masalah adminduk, administrasi kependudukan, itu Pemkot udah punya sistem yang luar biasa loh. Oke. Ya kan, dia punya sistem online, orang bisa mengurus adminduk di mana saja, kapan saja. Bahkan adminnya tuh 24 jam, kan ada juga orang layanan pemerintah itu online, tapi dia jam kerja. Iya. Itu lucu sih ya. Iya. Tapi Dukcapil enggak loh, Mas. Oke. Dia 24 jam loh. Cuma masalahnya, kalau menurut saya ini lebih kepada sosialisasi. Nah, jadi mungkin sosialisasi dan edukasi ya, karena beda nih sosialisasi dengan edukasi itu menurut saya beda ya, tone-nya ya. Jadi semua sistem layanan ya, sarana, fitur, teknologi ini kan sebenarnya cuma enabler, dia cuma sarana gitu. Tapi manakala warga sebagai user itu tidak memahami, tidak mendapatkan pengetahuan yang cukup ya, apalagi dapat kesadaran untuk bisa menggunakan itu semua dengan baik, saya kira ya akhirnya mungkin jadi belum teroptimalkan. Gitu. Kayak gitu sih. Jadi memang saya selalu mendorong supaya Pemkot ini bisa meningkatkan sosialisasi fitur-fitur, sarana, instrumen, layanan publik yang bisa diakses oleh masyarakat secara luas. Bahkan kemarin waktu hearing anggaran dengan Kominfo, saya sampaikan kepada Bu Kadis supaya bisa memberikan pelatihan tentang bagaimana menggunakan semua aplikasi super apps Tangerang Live itu dan semua sarana teknologi yang lain yang dimiliki Kota Tangerang dalam melayani publik sampai tingkat RW paling tidak. Jadi saya bilang, Bu Kadis, bentuklah relawan digital di tingkat RW. Mau anak milenial, anak Gen Z. Tapi dia adalah orang yang sudah dilengkapi dengan kapasitas, kemampuan untuk bisa membantu mensosialisasikan, mengedukasi, dan menjembatani kebutuhan masyarakat
untuk memanfaatkan semua teknologi, fitur dan aplikasi yang sudah ada. Ini kan bentuk implementasi dari e-government, saya bilang begitu. Jadi jangan sampai ya super apps itu akhirnya tidak terutilisasi dengan baik. Karena di lapangan mungkin Pak RT Pak RW-nya ada yang belum tahu, kalaupun tahu dia mungkin belum bisa menggunakan gitu kan, karena nggak semuanya bisa akrab dengan teknologi ya. Nah ini makanya saya bilang perlu disiapkan relawan digitalnya, kalau perlu sampai RW saya bilang. Iya, atau belum perlu menggunakan jadi nggak sentuh itu aplikasi ya. Iya. Tapi dengan adanya relawan tadi Pak, di segala umur itu kebantu tuh jadi obrolan. Betul. Jadi obrolan di lingkup mereka. Betul. Jadi saya bilang coba taruh anggaran, bikin pelatihan, bentuk 1.000 sekian relawan digital. Kasih mereka pembekalan, pelatihan yang cukup gitu kan. Nah, kalau perlu ada insentifnya lebih bagus kan gitu kan. Nah, sehingga semua ekosistem ya, support system yang ada di birokrasi Kota Tangerang yang menurut saya luar biasa ini, bahkan udah jadi percontohan beberapa daerah lain ya, itu bisa benar-benar termanfaatkan. Gitu. Pak, ini saya mau bicara soal profil Pak. Boleh diceritain Pak? Bapak lahir di mana? Kemudian kan setahu saya Bapak SD-nya di daerah Cengkareng ya? Ya betul. Kemudian SD SMP di Cengkareng. SD SMP, kemudian kuliah atau SMA-nya di Bandung gitu ya? Saya STM Telkom, Sandi Putra Jakarta. Nah itu boleh diceritain Pak, maksudnya dinamika yang Bapak jalanin sampai akhirnya menduduk di Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang. Jadi saya lahir di Jakarta, di Bendungan Hilir ya. Nah tapi umur setahun orang tua saya pindah ke Tangerang. Jadi di umur setahun saya sudah minum air cisadane lagi. Iya. Jadi saya pindah ke Tangerang waktu saya umur 1 tahun. Waktu itu bapak saya bekerja di Angkasa Pura 1 Kemayoran. Kemudian karena mau ada Angkasa Pura 2 di Soekarno-Hatta mau buka. Nah bapak saya termasuk perintis tuh. Jadi dia pindah ke Tangerang karena memang yang memulai Angkasa Pura 2. Salah satu karyawan yang memulai di Angkasa Pura 2 Soekarno-Hatta. Nah tapi memang karena rumah saya di perbatasan ya, jadi saya tuh TK, SD, SMP, STM itu ke Jakarta terus, gitu kan. Nah kemudian setelah lulus STM Telkom, Sandi Putra Jakarta waktu itu di Tomang ya sekolahnya, itu saya lanjut ke STM. Kenapa STM? Jadi gini ceritanya, saya tuh dulu SMP 45 Cengkareng ya. Nah waktu itu kan sistem rayon tuh, sekolah favorit tingkat DKI, tingkat Kota Jakarta Barat, tingkat Kecamatan Cengkareng. Nah, ceritanya gini, ini lucu juga ya. Waktu itu kan guru saya ngasih contoh cara mengisi pilihan berdasarkan favorit secara berjenjang. Saya ikutin aja tuh. Jadi saya isi pilihan pertama SMA 8. Itu favorit se-DKI. Pilihan kedua SMA 78. 8 Bukit Duri berarti ya? Iya, Bukit Duri. SMA 78 saya isi juga. Pilihan ketiga SMA 33 Cengkareng. Ini favorit semua, Mas. Yang orang mungkin kalau mau ngisi mikir-mikir. Cuma saya daripada bingung ikutin aja dah gitu. Tapi ternyata Mas, dari satu angkatan di SMP 45 waktu itu, saya satu-satunya siswa yang masuk SMA 8. Iya. Masuk tuh Bapak? Masuk, diterima di SMA 8. Diterima. Padahal saya nggak pernah survei, saya nggak tahu di mana sekolahnya. Setelah saya diumumkan diterima, saya baru survei. Ternyata jauh, Mas. Dari rumah lumayan jauh gitu. Banget. Terus saya bilang, ini saya gimana berangkat sekolahnya? Terus kata senior-senior di sana, ya ngekos lah Dek, katanya. Begitu dengar kata kos, ya waktu itu saya mungkin anak mami kali ya. Saya mikir, wah saya kalau kos, ntar makannya gimana? Nyuci gosoknya gimana? Nah tapi alhamdulillah Mas, sambil saya nunggu pengumuman diterima SMA itu, ya sebelumnya ya, saya itu ikut daftar tuh di STM Telkom, Sandi Putra Jakarta. Diterima juga Mas. Jadi saya diterima di SMA 8, diterima di STM Telkom, Sandi Putra Jakarta, bersaing dengan seluruh Indonesia waktu itu. Kebetulan lokasinya di Tomang, Jakarta Barat, deket dong. Daripada saya ke Bukit Duri ngekos. Berarti sebetulnya alasan jarak ya? Iya, lebih ke situ sih. Akhirnya nggak ambil yang 8, STM tuh. Iya, betul. Mungkin saya kalau ke SMA 8 saya udah jadi profesor ilmu sejarah kayaknya. Ini saya suka sejarah ya, bukan teknik. Iya. Nah, terus lanjut. Akhirnya saya lanjut ke SCT Telkom Bandung. Terus? Ya. Nah, habis itu saya menempuh karir profesional ya. Tapi waktu 98 saya gabung dengan Partai Keadilan waktu itu.
Oh, sama PAN gabung waktu masih mahasiswa semester 2. iya, iya, iya. Gitu. Dan saya lanjut sampai 2002 itu pertama kali Partai Keadilan Sejahtera hadir, saya jadi ketua ranting di Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondo. Iya. Nah, tanya gini kan, Bapak bukan politisi berarti kan? Bapak Orang tua saya? orang tua Orang tua saya Pak Wakil. profesional di BUMN. Iya. Nah, kemudian sekolahnya juga teknik. Kemudian Bapak kerjanya di profesional tuh di Ericsson yang Iya. bayarannya wah itu. Iya, Ya, alhamdulillah. alhamdulillah lah ya. Lah kenapa masuk politik mengabdi buat partai? Itu dari mana itu pikiran itu tuh? Iya, jadi kan di PKS itu kita ada pembinaan ya, pembinaan anggota. Jadi saya merasa di PKS itu bukan sekedar partai politik yang cari suara 5 tahun sekali, tapi itu adalah wadah kita untuk memperbaiki diri kita secara berkelanjutan. Taunya PKS ini gimana nih kenalnya? Ya, jadi waktu itu kan saya aktif di Rohis ya, Ya. Ini di SMA atau STM atau di di kuliah? kampus Di Bandung? Di Bandung. Oke, terus? Bandung. Jadi waktu itu saya aktif di Rohis, saya kemudian di LDK lah ya, Lembaga Dakwah Kampus. Saya juga aktif di organisasi mahasiswa ya, kami waktu itu saya ikut aksi demo menurunkan Soeharto yang kemarin baru jadi pahlawan nasional. Iya. Nah, kemudian ketika deklarasi Partai Keadilan waktu itu ya, saya diajak bergabung oleh senior saya, ya saya gabung karena saya lihat ada apa tujuan yang baik ya, sehingga saya bergabung. Termasuk ketika Partai Keadilan Sejahtera dideklarasikan, terus saya juga melanjutkan lah kiprah saya di politik. Jadi sebenarnya saya double track mas. Saya profesional jalan, Senin sampai Jumat saya mencari nafkah sebagai profesional. Malamnya saya aktif di partai, Senin sampai Jumat. Sabtu Minggunya saya ngurusin partai juga. Jadi itu udah paralel. Nggak capek itu? Kalau bicara capek sih capek ya. Cuma kan kita ya seneng lah ya, karena kita merasa itu sarana kita untuk tadi beramal soleh, beribadah gitu. Oh iya iya, carinya amal itu ya. Iya. Iya, iya. Jadi secapek apapun ya. Ya kita jalankan. Karena kita yakin ini punya apa dampak baik lah buat diri kita, keluarga kita maupun masyarakat. Oke. Profesional kan ada ya 20 tahun juga ya Pak? 22 tahun 22 tahun profesional. Sampai akhirnya sekarang keluar berarti? Iya, saya berhenti ya. Karena nggak mungkin merangkap jadi dewan kan. Nah, tantangan di keluarga gimana meyakinkan mereka? Enggak kok ini aman, kita bisa, atau tidak ada yang terganggu? Jadi 2019 waktu saya pertama kali jadi caleg, ibu saya nggak setuju. Tidak memberikan restu ibu saya. Dia baru memberikan Bapak, kalau Bapak? Bapak saya waktu itu kebetulan sudah wafat. Oh, udah meninggal. Oke. Ya. Nah, tapi bapak saya pernah bilang, kamu di partai ngapain sih? Sibuk, capek. Weekend sibuk, malam aktivitas. Jadi dewan enggak. Oh gitu, tahun berapa tuh? Ini kan omongan orang awam Iya. ya. Tahun Jadi berapa bapak itu? saya juga amazed juga Iya. gitu kan. Ya itu waktu saya tahun Masih berapa kuliah? ya? Enggak, saya udah lulus. Udah kerja ya? Awal-awal kerja mas. Gitu. Ya bapak saya sempat ngomong gitu. Jadi ibu saya bilang waktu saya dilantik hari pelantikan itu, ini kayaknya kalau bapak kamu masih hidup dia akan jadi orang yang paling bahagia gitu. Wah, Karena akhirnya omongan dia itu ya, setelah puluhan tahun mengabdi, iya gitu. Jadi dipercaya juga sama rakyat. iya, jadi awalnya ibu saya nggak setuju. Tapi itu akhirnya 2019 itu ibu saya memberikan restu setelah saya bilang gini, udah Bu tenang aja, kalau nanti kepilih kita bisa cuti di luar tanggungan dari kantor. Oh, oke, ya. Jadi Kalau nggak nggak jadi dewan lagi kita bisa balik jadi karyawan. Wah, Hari ibu saya kasih izin ngeri itu. juga ya, nilai tawarnya gede juga nih. Oke, Karena ibu oke. saya bilang, ngapain sih kamu caleg-caleg gitu kan? Udahlah di profesional kantor aja gitu kan karir juga lagi bagus gitu kan segala macem gitu. Nah ya gitu mas ceritanya. Iya, oke. Nah itu jadi itu pertama kali nyalek ya, pas saya diminta jadi caleg yang kedua kali 2024 ya ibu saya mah udah paham lah, udah bahkan beliau memberikan support. Yang 2024 bisa cuti atau emang udah keluar? Saya kan 2019 itu setelah pemilu saya pensiun dini dari Ericsson Indonesia. Kemudian saya pindah industri mas, saya pindah ke konstruksi.
sebagai ya waktu itu saya masih kerja karyawan lah ya. Nah tapi ya kebetulan saya sama CEO, board of director-nya dekat ya, masih muda mereka, dan mereka support kegiatan saya di partai juga. Nah akhirnya ya pas saya dari saya pencalegan, mereka tahu semua dan mereka support gitu ya. Begitu saya terpilih ya mereka memberikan ruang lah untuk off dulu gitu. Nah, ini Pak, sebelum yang pertanyaan tadi soal buat anak muda, saya pengen cari ini. Bapak kan di partai puluhan tahun, Iya, profesional puluhan tahun, iya. anggota dewan baru setahunan, 14 bulan. 14 bulan. Nggak bisa apple to apple ya, misalnya kalau mau berbandingan. Tapi menurut Bapak, secara pendapatan, secara apa ya, ketenangan hati gitu, damaian itu gimana Pak mendeskripsikannya? Iya, jadi kalau bicara profesional, saya kira saya punya ruang privasi yang normal ya, yang luas gitu. Bahasa kasarnya begini, saya mau ganti mobil, Iya. mau beli rumah baru, beli apa, bebas orang. Ada ininya ya. Memang itu gaji saya Iya. sebagai profesional Iya. kan gitu. Tapi ketika kita sudah menjadi pejabat publik, ruang privat kita kan menjadi mengecil. Gitu. Jadi ini yang saya coba jaga gitu. Karena saya punya pertanggungjawaban publik. Nah, ini juga yang kemudian membuat mungkin keluarga saya agak ya perlu adaptasi ya gitu. Karena biasa kita tidak terekspos gitu kan. Tidak ada sorotan, tapi sekarang mau nggak mau Mas, nggak ada pilihan, ini memang konsekuensi gitu. Nah, jadi itu yang coba saya adaptasikan sih dengan diri saya dan keluarga gitu. Tapi pada saat yang sama saya juga mendapatkan kepuasan baru ya, tadi bantu orang, meringankan beban masyarakat gitu kan, mendorong kebijakan yang berpihak kepada rakyat, itu saya kira itu yang nggak bisa saya dapatkan kalau saya di profesional. Rasa di hatinya sama nggak sih Pak dengan ketika misalnya gajinya ratusan juta dengan wah gue bisa bantu orang, itu gimana ya ininya tuh? Iya, jadi jadi gini, ya walaupun saya waktu profesional di partai itu diajarkan juga untuk bantu orang ya, tapi saya merasa secara capacity to help itu sekarang saya punya ruang yang lebih besar. Dan itu saya syukuri gitu. Ya jadi mungkin dulu ya kalau bahasanya kita infak sedekah gitu ya, nggak kayak dulu gitu. Kita sekarang punya kesempatan yang lebih besar lah gitu kan. Nah, jadi saya posisikannya begitu sih Mas. Itu karena buat saya ya saya juga diajarkan di partai itu kalau mau jadi kaya itu jadi pengusaha. Nggak ada jadi kaya. Di pejabat publik mah bukan buat cari kaya. Gitu ya. Karena ya kalau mau kaya jadi pengusaha. Itu Ketua Majelis Syuro mengajarkan 1.500 sekian pimpinan atau pejabat publik PKS kemarin waktu BIMTeknas itu seperti itu. Gitu. Dan kalau masalah bekerja dengan gaji kan profesional juga begitu sih sebenarnya. Sama-sama aja. Iya. Maksudnya sekarang bekerja buat rakyat, dulu bekerja buat perusahaan gitu. Berarti Bapak terberuntung ya ngerasain profesional juga, sekarang bantu orang juga. Iya. Wah, alhamdulillah. Iya. Pak terakhir, generasi muda gitu sekarang dihadapkan situasi yang gak enak. Hampir semuanya mungkin, tapi secara mayoritas kan menjelang 2045 mereka yang terekspos. Betul. Kesempatan kerja dan lain-lain. Nah, berbanding dengan apa yang Bapak jalanin, sekolah oke, karir profesional oke, nah sekarang di politiknya jalan. Sebagai pejabat publik. Nah, apa yang bisa Bapak sampaikan ya dari apa yang Bapak perjuangkan selama ini ke mereka yang, hidup gue nanti gimana ya? Iya. Bisa nggak ya gue sekedar membahagiakan orang tua kan gitu Pak? Iya, betul. Apa yang bisa Bapak kasih ke mereka? Jadi begini Mas, saya bersyukur ya, sejak saya lulus kuliah sampai saya pensiun dini di Ericsson itu, saya selalu di perusahaan asing. Yeah. Jadi saya pertama lulus kerja itu di Motorline Indonesia, perusahaan Amerika, kemudian saya lanjut di Ericsson Indonesia, perusahaan Swedia. Jadi saya ketemu banyak orang dari seluruh dunia Mas. Dan salah satu poin penting yang saya dapatkan adalah kita nih orang Indonesia itu seringkali punya kemampuan tapi nggak pede. Kenapa? Karena masalah mindset. Pertama, mungkin kita ini ya ini mungkin tipikal orang Indonesia lah ya. Kita tuh mungkin secara mindset nggak punya mindset going global gitu. Karena kita tuh kan pengennya dekat terus sama keluarga. Iya.
orang Indonesia itu kalau di diaspora itu termasuk orang yang suka homesick gitu. Dibanding yang lain-lain ya gitu. Nah, jadi tapi buat saya, pengalaman saya di 2 perusahaan multinasional ini, kita tuh sebenarnya punya kemampuan yang lebih hebat loh dari bangsa-bangsa lain. Cuma masalah mindset kita aja yang kemudian membatasi kita dan menjadi barrier kita untuk bisa eksis dan menang dalam persaingan. Gitu. Jadi saya tuh ya Mas, saya nggak mau sebut bangsa mana lah gitu ya, takutnya rasis gitu kan. Saya waktu jadi project manager Mas di Ericsson, saya rekrut nih tim saya nih, satu dari orang Indonesia, satu orang dari luar lah gitu ya. Itu posisi di Jakarta atau di luar? Di Jakarta, di Oke. Jakarta. Saya di luar itu saya nggak pernah lama di luar ya, saya selalu di Indonesia walaupun perusahaan multinasional. Yeah. Gitu. Nah, ini orang Indonesia nih, ini lebih pinter nih dari yang dari luar ini, lebih pinter dia sebetulnya. Cuma kalau saya tanya, Anda bisa ini nggak? Dia bilang ini, ya saya coba Pak gitu. Yang ini Mas, saya tanya, bisa? Oh, saya sangat menguasai, saya udah punya pengalaman. Padahal nggak secanggih. Pas kita tes Mas, ini lebih hebat orang Indonesia. Oke. Nah, jadi itu pertama masalah mindset. Jadi saya pesan ke Gen Z, milenial. Dunia ini luas. Kita harus punya pikiran global. Ya, sekarang ini dunia ini udah terbuka. Sekarang itu udah ada demokratisasi yang begitu luas, nggak ada sekat-sekat lagi gitu kan. Nah, maka kita harus punya mindset, jangan hanya jadi jago kandang. Kita harus punya mindset going global. Dan saya yakin kita mampu gitu. Yang kedua, pentingnya kita punya keterampilan komunikasi. Seringkali orang kita ini ya pinter, jago, punya kapasitas tapi nggak bisa mengkomunikasikan kemampuannya. Iya. Kalah sama yang kemampuannya di bawah dia tapi jago ngomong. Iya. Nah, gimana caranya melatih keterampilan komunikasi dan membangun mindset tadi? Berorganisasi. Gitu. Saya nggak mungkin bisa begini, bisa bicara seperti ini kalau saya nggak berorganisasi dari saya SD. Saya SD SMP pramuka. Bahkan saya di SMP jadi juara regu prestasi kan. Itu salah satu ajang kompetisi pramuka paling bergengsi ya. Kemudian saya lanjut di STM itu saya ikut di Rohis, di kampus saya juga aktif di beberapa UKM gitu kan. Sampai sempat saya jadi pengurus pusat Satuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Jadi saya merasa itu yang menempa saya untuk bisa punya mindset dan keterampilan berkomunikasi tadi. Nah di situ saya punya keterampilan untuk berjejaring, membangun relasi dan seterusnya gitu. Jadi buat saya setuju juga sama Dr. Tirta gitu. Kalau ada yang bilang ordal itu jangan dianggap sebuah hal yang negatif. Karena orang itu bisa punya relasi dan jejaring, perlu effort loh. Kan kata beliau, pada saat nih kalian yang nggak punya temen, yang nggak punya jaringan, yang nggak punya relasi, asik main game di kosan kalian sambil rebahan. Teman kalian yang punya jejaring itu lagi nongkrong ngopi dengerin orang yang mungkin nggak penting omongannya. Tapi dari situ dia punya teman. Tumbuh jaringan. Iya, teman itulah kemudian berikutnya bantuin dia. Gitu. Dan saya setuju sama Pak Prabowo. Kita itu 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Gitu. Nah, jadi saya alhamdulillah Mas kemarin di Ericsson ya, saya sempat juga ditawarin sama teman saya untuk kerja di luar. Cuma saya nggak bisa karena saya posisi sedang jadi pimpinan partai di sini. Saya nggak mungkin tinggalkan gitu. Nah itu bisa begitu gimana? Ya karena tadi kita berjejaring, komunikasi, membangun hubungan dan seterusnya. Nah saya kira ini anak-anak muda perlu itu ya. Gitu. Sambil yang ketiga jangan lupa tetap kompetensi, kapasitas itu penting. Dan sekarang apa sih yang membatasi kita belajar? Semuanya ada di tangan kita kok. Mau belajar apa aja di YouTube itu dari belajar A sampai belajar X ada semua. Beda zaman dulu kita harus nunggu buku keluar. Oh iya, nunggu buku baca atau ada pertemuan pelatihan apa. Itu, Pak. Benar-benar. Sekarang ini kita udah punya demokratisasi informasi. Semua orang bisa akses apa saja gitu. Tinggal mau apa enggak. Nah, itu jadi yang berikutnya saya bilang kita harus punya growth mindset. Anak muda tuh harus punya growth mindset supaya dia struggle, ulet, agile gitu kan. Pertanyaannya nanti akan begini. Yang nonton pasti akan gini. Bapak mah enak, orang kaya bapaknya. Akan gitu, pasti akan ada. Nah, Siap. Gimana dengan yang punya keterbatasan handicap soal dana pendanaan dan mereka mau berani ngejar impiannya, kadang terbentur tuh.
ya kayak apa katak dalam kotak gitu ya. Iya, iya. Gimana Pak? Ya saya kira begini, saya juga nggak menafikan ya, nggak semua orang tuh bisa kuliah kayak saya. Iya. Itu kan dulu malah waktu saya kuliah tuh dibilang yang bisa kuliah anak Indonesia, anak muda Indonesia cuma 1%. Iya. Jadi kita ini termasuk golongan elit katanya begitu. Saya diajarin begitu Mas Iya, dulu. iya benar. Ya, maka bangsa ini dimerdekakan oleh golongan elit yang punya kesadaran akan nasib bangsanya gitu kan. Nah, makanya saya ya sampai gitulah aktif di kampus segala macam. Nah, saya sadar memang inilah pentingnya kita ya bersama-sama membangun support system dan juga kebijakan untuk membantu generasi muda kita yang memang perlu uluran tangan, tapi mereka punya potensi besar. Makanya saya mengapresiasi Pak Prabowo bikin disrupsi, saya sebutnya disrupsi Mas, sekolah rakyat. Iya. Kenapa saya sebut disrupsi? Ya bayangin, ini dari keluarga miskin ekstrim, Iya. yang makan aja mungkin dia nggak tahu besok makan apa. Iya. Anaknya disekolahin Pak Prabowo dengan pendidikan yang harapannya pendidikan terbaik. Karena memang untuk bisa mengubah nasib kita itu pendidikan kalau buat saya. Kalau di Indonesia mungkin orang bilang, ya di sini mah yang penting kenalannya siapa. Anda kenal siapa bukan Anda bisa apa. Iya. Iya. Jangan salah, di luar negeri nggak begitu kok. Makanya tadi saya bilang mindsetnya harus going global. Karena di luar, ya mungkin Indonesia belum bisa seperti itu, tapi di luar banyak opportunity-nya gitu. Di luar mungkin kita bisa bilang, saya bisa ini, bukan sekadar saya kenal siapa gitu. Oke. Nah, jadi ini balik ya. Jadi memang kita perlu ada kebijakan, membangun support system secara bersama-sama, bukan cuma masyarakat ya, tapi juga civil society, masyarakat semua untuk membantu ya anak-anak Indonesia yang punya potensi ya, dan mereka memang siap berkembang, karena ada juga yang nggak siap berkembang gitu. Betul. Cuma Pintunya udah lebar benar padahal nih ya. cuma mengutuk kegelapan aja gitu kan. Tapi nggak mau menyalakan lilin kan gitu. Nah, itu kita harus bantu gitu. Seperti itu, Mas. Oke. Pak, ini dari tadi Bapak mengapresiasi Prabowo, Pak Presiden Prabowo terhadap pemberian gelar pahlawan Jenderal Soeharto. Ada komentar, Bapak ikut berjuang 98. Iya, betul. Jadi ini pandangan pribadi ya, Iya. pandangan partai ya. Ya, sebagai orang yang merasakan ya represi Orde Baru, kemudian berjuang untuk mengubah rezim ya, menghadirkan reformasi. Saya pribadi sebenarnya merasa berat ya melihat yang kemarin ya Pemberian gelar pahlawan. Tapi begini, saya juga menyadari memang pemberian pahlawan itu kan bukan di ruang hampa ya. Iya. Dia kita bicara Panjang ada banyak diskusinya. kepentingan gitu kan, ada pro dan kontra, kemudian ya orang melihat plus minus segala macam. Tapi poinnya buat saya begini, terlepas sosok Soeharto ya, buat saya yang terpenting adalah hal yang negatif dari rezim manapun, bukan cuma Pak Harto ya, dari rezim manapun, semua kebijakan yang tidak baik, yang tidak adil, yang merepresi rakyat, buat saya itu yang harus kita lawan gitu, ya kan. Perkara ada perdebatan pro kontra simbolisasinya di Pak Harto dan seterusnya, saya kira ya saya tidak mau berkomentar soal itu, tapi poinnya buat saya kita tidak boleh mengulangi lagi ya apa yang sudah terjadi sebelumnya, yang buat saya tidak baik lah buat rakyat begitu ya, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Wakil atas waktunya. Yang saya suka dari diskusi hari ini adalah mengutuk kegelapan dan tidak mau menyalakan lilin. Iya. Karena itu banyak Pak, banyak betul. dan berseliweran ya, mereka hanya gimana nih kita gini ya, tapi tadi meningkatkan kompetensi itu kan juga perlu. Ketika peluang itu datang, gimana kita nangkep kalau kompetensi kita. Dan itu balik ke circle, Mas. Makanya Rasul bilang seseorang itu tergantung kepada temannya. Iya, iya Pak. Jadi kalau temannya orangnya nggak punya growth mindset, yang cuma ngutuk kegelapan aja, ya nggak akan maju. Makanya pinter-pinterlah cari temen yang punya growth mindset gitu. Iya. Supaya bisa maju. Jadi bedain tuh teman nongkrong, teman buat maju, itu biasanya beda tuh. Iya, penting itu. Penting, siap.
Pak Wakil, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat buat pemirsa Tribun Tangerang dan Warta Kota Network. Sampai bertemu di kesempatan lain. Iya. Semoga amanah dan aspirasi yang dijalankan, yang diselesaikan nggak berhenti cuma di setahun ini, mungkin Amin. bisa. Insya Allah saya update terus di web saya. Siap, terima kasih. The numbers keeps on rolling. Oke. Karena bakal tambah terus tuh harusnya gitu. Dan mudah-mudahan punya banyak waktu ya buat ngejawabin mereka, Insya Allah. lanjutin. Masih. Siap. Oke. Ya, demikian obrolan saya. Sampai bertemu dengan narasumber lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Makasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.